Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa khairil asma'illah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zainil Akhos, MPD selaku dosen pengampu BPBA. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nur Indah Aulia dengan NIM 2220026 dan saya Muhammad Torisal Sabil NIM 2220077. Tak lupa yang kami banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan sedikit makalah yang sudah kami buat, yaitu penyusunan alat penilaian. Yang pertama yaitu pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas yaitu bentuk kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Dari itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Tentunya yang dibuat oleh mudaris, pencapaian mudaris kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu manfaat penilaian kelas. Yang pertama yaitu memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan. Selanjutnya memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Terus yang ketiga masuknya bagi guru guna merancang kegiatan belajar. Selanjutnya umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode. Yang kelima yaitu untuk memperbaiki umpan balik bagi pengambil kebijakan. Dalam hal tersebut yaitu Diknas atau Diknas Stopmat, Diknas daerah. Yang terakhir yaitu memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Nah, itu salah satu manfaat tentunya yang dilandasi oleh metode yang penilaian kelas tersebut oleh mudaris kepada peserta didik. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Indah Aulia. Terima kasih. Kemudian poin selanjutnya yaitu prinsip penilaian kelas. Apa saja prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama-sama dengan proses pembelajaran. Kemudian mengembangkan tugas-tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. Kemudian melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian mengadakan ulangan harian bila sudah menyelesaikan satu atau beberapa indikator. Terus menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Kemudian mengembangkan strategi tersebut yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. Nah, agar penilaian objektif, guru harus berupaya secara optimal untuk memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dan tingkah laku
dari sejumlah penilaian, membuat keputusan yang adil tentang penguasaan kompetensi peserta didik dengan mempertimbangkan hasil kerja karya mereka. Dan kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini adalah keberhasilan pengajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tetapi juga dari segi prosesnya. Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. Ini berarti optimalnya hasil belajar siswa tergantung pula pada proses belajar siswa dan proses mengajar guru. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terhadap proses belajar mengajar. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.